Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Misa Putri dengan NIM akhir 027 kementerian terkait analisis kualitas diet menggunakan metode Dietary Quality Index International atau DQII dan Minimum Dietary Diversity for Women atau MDDW dalam mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum. Sebelumnya saya untuk menyampaikan salam hormat untuk Bu Rian selaku dosen pengampu survei konsumsi pangan praktikum dan Bu Rizka Susila Nindya selaku dosen pengajar. Oke, untuk yang berikutnya yaitu ada data respon dari SSP sendiri di mana untuk IMT-nya normal itu 23, untuk BMR-nya sebesar 1390,28. Oke, jadi dilakukan recall sebanyak 2 kali, yaitu untuk hari pertama yaitu minggu di weekend yaitu pada tanggal 24 Agustus dan kedua hari Selasa yaitu weekday tanggal 26 Agustus. Nah, untuk total energi dari respon SSP sendiri yaitu sebesar 2294 kilokalori. Apa sih Dietary Quality Index International atau DQII ini? Yaitu di mana indeks untuk nilai konsumsi pola makan berdasarkan prinsip diet sehat internasional, yang mana mencakup 4 dominan utama, itu ada variety, adequacy, moderation, dan overall balance. Dimana untuk variety ini menilai keragaman pangan, untuk adequacy itu menilai kecukupan antara buah, sayur, dan protein berkualitas, serta batas untuk batas lemak jenuh, kolesterol, dan natrium untuk moderationnya. Nah, untuk overall balance itu dimana keseimbangan yaitu distribusi energi untuk kelompok lemak, karbohidrat, dan protein, dan juga rasio seperti PUFA, MUFA, dan SFA. Dimana skor tertinggi ini menunjukkan diet yang beragam, cukup mikronutrien, rendah komponen risiko, dan protektif terhadap penyakit tidak menular. Untuk skor rendah itu menunjukkan pola makan yang minim buah dan sayur, dominan pangan olahan, dan tinggi lemak dan natrium. Ini untuk metode konstruksi untuk DQII, di mana secara umumnya skor DQII ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama menurut Kim et al. Tahun 2003, di mana yang pertama ada poor diet antara rentang 0 sampai 45, good but needs improvement diet itu sebesar lebih dari 55 hingga 60, dan very good diet itu sebesar lebih dari 75, dimana untuk komponen ini ada variety food group, ada variety protein source, ada juga adequacy, moderation, dan balance. Nah, dimana seperti kita tahu untuk kita bahas sebenarnya ada komponen untuk diet quality, ada variety food group, ada variety protein source, ada adequacy, moderation, dan balance, mempunyai skor masing-masing yang berbeda antara 0 sampai 15 hingga 0 sampai 30. Dimana untuk grupnya ini ada meat, poultry, fish, egg, dairy, beans, grains, fruit, and vegetable, dan lain sebagainya. Untuk moderation sendiri ada 6 groups, dimana total fats, saturated fat, cholesterol, sodium, empty calorie foods. Nah, untuk balance sendiri ada 2 grup, yaitu macronutrient ratio and fat acid ratio. Ini untuk asupan dari respon SSP di mana recall hari pertama dan recall hari kedua. Nah, ini untuk hasil Dietary Quality Index International atau DQII, di mana hasil akhirnya yaitu poor diet sebesar 45 skornya. Nah, gimana sih analisis dari skor 45 ini? Skor 45 ini dikategorikan sebagai poor diet karena kualitas pola makan yang masih rendah, belum sesuai dengan prinsip diet sehat internasional atau HEI, di mana variety atau keragaman sendiri atau sumber karbohidrat dan protein itu cukup beragam seperti nasi putih, tepung, mie, cookies, bakwan, dan proteinnya seperti udang, ayam, pentol, somai, dan tahu. Namun untuk buahnya ini 0, tidak ada konsumsi buah dalam 2 hari tersebut, dan sayurnya hanya 1, yaitu berasal dari kangkung dan demand terbatas. Keragaman sayur dan buah ini sangat kurang. Namun untuk di sisi lain overall untuk food group, variety and within group protein variety cukup baik. Nah, untuk adequacy atau kecukupan sendiri itu untuk grain protein tinggi, itu skornya baik. Untuk proteinnya lebih dari 100%, di mana kecukupan protein juga baik, buahnya 0%, dan sayurnya kurang dari 50%, di mana masih skornya rendah. Untuk serat, Fe, kalsium, vitamin C yaitu di bawah 50%, yaitu dietnya rendah atau miskin mikronutrien. Sehingga meski energi dan proteinnya sebagian sudah terpenuhi, tapi untuk kebutuhan mikronutriennya tidak tercukupi. Untuk total lemaknya sebesar 44,39% dari energi, yaitu jauh dari 30. Untuk total lemak sebesar kurang lebih 44,39% dari energi, jauh dari batas cut off yaitu lebih dari 30%, yaitu skornya 0. Untuk lemak jenuh juga sebesar 25,84% dari energi, jauh dari batasnya yaitu lebih besar dari 7 sampai 10%, yaitu skornya juga 0. Untuk kolesterol, natrium masih di bawah batas, yaitu skornya sedang masing-masing 6. Untuk gula tambahan yaitu sebesar 4,67 dari energi, sehingga 4,67% dari energi, sehingga kurang dari 10, itu skornya kurang dari 10%, itu skornya energi, jauh dari batas cut off yaitu lebih dari 30%, yaitu skornya 0. Untuk lemak jenuh juga sebesar 25,84% dari energi, jauh dari batasnya yaitu lebih besar dari 7 sampai 10%, itu skornya juga 0. Untuk kolesterol, natrium masih di bawah batas, yaitu skornya sedang masing-masing 6. Untuk gula tambahan yaitu sebesar 4,67 dari energi, sehingga 4,67% dari energi, sehingga kurang dari 10, itu skornya kurang dari 10%, itu skornya 3. Nah, overall balance sendiri keseimbangan distribusi energi lemaknya ini tidak sesuai dengan pola yang seimbang, yaitu skornya 0. Untuk rasio PUFA, MUFA, dan SFA sendiri tidak ideal juga, yaitu tidak dapat skor atau 0. Nah, untuk rekomendasi sendiri untuk diet yang di sebelah yaitu tambahkan buah setiap harinya, yaitu sebesar 1 hingga 2 porsi per hari, perbanyak variasi sayur seperti kangkungnya, jangan hanya sayur yang berdaun hijau, tapi tambahkan seperti wortel, buncis, sawi, bayam,
dan lainnya. Untuk pilih protein juga hewani, pilih juga protein hewani rendah lemak seperti ayam tanpa kulit dan ikan, dan protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Tambahkan susu atau susu kedelai untuk kalsium, dan kurangi gorengan, katsu, butter atau margarin, bakso berlemak, hingga minyak jelantah. Hingga penggunaan minyak jelantah yang berulang. Dan batasi makanan yang tinggi natrium seperti bakso instan, mie, kaldu yang pekat, dan snack asin. Dan gula tambahan yang rendah, dan kue cookies dan camilan kue cookies hanya sekali saja. Perbaiki keseimbangan makro seperti kurangi lemak, tambahkan sayur, dan atur ulang porsi karbohidrat. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi untuk DQIS sendiri, yaitu untuk cakupannya yaitu di education dan nutrition maupun overall balance, di mana terdapat gambaran yang secara menyeluruh, hanya satu aspek saja. Untuk ketebasannya yaitu butuh data konsumsi yang detail beberapa hari, yaitu mungkin dapat termakan dari segi waktu dan tenaga lebih besar. Untuk detail gizinya mempertimbangkan zat gizi spesifik bagaimana protein, serat, besi, kalsium, vitamin C, lemak total, SFA, dan kolesterol maupun natrium. Untuk keterbatasannya yaitu perhitungan relatif lebih rumit karena dari gram, habis itu dikonversi menjadi persen energi, buat menjadi rasio lemak, dan lain sebagainya. Untuk integrasi yaitu bisa mengidentifikasi komponen yang sudah baik dan yang perlu perbaikan, jadi sangat spesifik. Untuk keterbatasannya, cut-off dan komponen belum sepenuhnya spesifik dengan pola makan lokal Indonesia. Untuk penggunaannya itu cocok untuk riset dan perbandingan lintas negara, analisis hubungan kualitas diet dan status gizi atau maupun penyakit tidak menular. Untuk keterbatasannya itu kurang praktis untuk edukasi awam dan lebih rumit dibandingkan MDDW. Selanjutnya itu masuk ke bab Minimum Dietary Diversity for Women atau MDDW, di mana indikator ini itu sederhana ini untuk menilai kualitas diet perempuan yang umurnya 15 hingga 49 tahun berbasis keragaman pangan menggunakan 24-hour food recall dan menghitung jumlah kelompok pangan yang dikonsumsi, tidak menilai total energi namun fokus pada keragaman pola pangan dari perempuan sehingga proyeksinya kecukupan mikronutrien. Jadi semakin banyak kelompok pangan yang dimakan maka semakin tinggi peluang kecukupan vitamin dan mineralnya. Sebagaimana aturannya itu minimal 5 dari 10 kelompok. Banyak dipakai di survei gizi dan program intervensi di negara berkembang terutama terkait kesehatan reproduksi dan status gizi perempuan. Ini ada kelompok pangan dari metode Minimum Dietary Diversity for Women, di mana pertama ada kelompok grains, white roots, and percent plantains, ada pulses, ada nuts, ada dairy, meat, poultry, and dark green vegetable, and other vegetable, and other fruits. Secara umum, skor yang kurang dari 5 ini menunjukkan diet yang kurang beragam dan berpotensi rendah mikronutrien, sedangkan skor yang lebih dari sama dengan 5 mengindikasikan diet yang lebih beragam dan kemungkinan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral menurut FAO. Ini terdapat hasil analisis untuk metode MDDW pada respon SSP di mana skornya hanya 3 dari 10 termasuk kategori poor diet karena belum mencapai lebih dari sama dengan 5 kelompok pangan, di mana kelompok yang terpenuhi yaitu ada grains, wheat, roots, and tubers, plantains, pulses, meat, and poultry, and fish. Dimana untuk grain sendiri ada nasi, tepung, cookies, mie, bakso, pulsesnya ada tahu, meat and poultry-nya ada ayam dan pentol. Nah, untuk kelompok yang dikonsumsi sama sekali yaitu ada nuts and seeds, dairy, eggs, dark green leaf vegetable, vitamin A rich fruits and vegetable, other vegetable, and other fruits. Dimana pola makan yang sangat didominasi karbohidrat olahan dan protein hewani olahan. Nah, ini menunjukkan bahwa pola konsumsi dari respon SSP ini sangat didominasi dengan karbohidrat olahan seperti nasi, cookies, mie, bakso, dan protein hewani olahan yaitu seperti bakso. Untuk rekomendasi yaitu tambahkan sayur di setiap makan utama, sebagaimana jangan hanya kangkung untuk sayur hijau, tapi tambahkan seperti sawi, daun kelor, dan bayam untuk kelompok dark green leaf vegetable. Tambahkan konsumsi telur karena kelompok telur ini sumber protein yang bermutu seperti vitamin A dan B12. Sehingga untuk target jangka pendek ini dapat menaikkan skor MDDW hingga lebih besar sama dengan 5 untuk kelompok pangan perharinya minimal acceptable diet. Nah, untuk evaluasi dari metode MDDW sendiri itu prinsipnya sederhana, fokus pada keragaman kelompok pangan sebagai proksi mikronutrien. Keterbatasannya itu hanya menilai ada dan tidak adanya kelompok pangan, bukan jumlah atau porsi. Nah, untuk praktisnya yaitu tidak perlu hitung gram atau persentase energi, cocok untuk survei lapangan dan pemantauan dalam skala besar. Jadi tidak serumit untuk DQII. Keterbatasannya itu tidak menilai kelebihan energi, gula, lemak, dan natrium. Nah, ini bandingan dari hasil analisis penilaian kualitas diet antara metode DQII dan metode MDDW. Sebagaimana untuk skor totalnya ini sama-sama mengindikasikan poor diet, itu menunjukkan kualitas diet responden yang rendah dan belum beragam. Untuk kategori umumnya ini DQII lebih menyoroti ketidakseimbangan gizi dan MDDW menegaskan adanya keragaman pangan. Kesimpulan, konsumsi SSP ini untuk DQII sendiri sebesar 45 yaitu masuk kategori poor diet. Untuk buahnya 0, sayurnya hanya kangkung dalam jumlah kecil, serat, kalsium, zat besi, vitamin C kurang dari 50% dari kecukupan, dan lemak total dan lemak jenuhnya melebihi rekomendasi. Untuk MDDW sendiri 3 dari 10 sehingga menunjukkan keragaman yang rendah atau poor diet, hanya konsumsi grains, nasi, tepung, mie, dan cookies, pulsesnya ada tahu, dan meat, poultry, and fish-nya ayam dan pentol. Selanjutnya itu gunakan panduan visual porsi dan cross check atau wawancara 24-hour food recall untuk mengurangi bias, dan untuk responden sendiri perbaikan pada pola makan yang konsisten dan bertahap di setiap makannya, yaitu misal konsumsi buah 1 hingga 2 porsi per hari. Selain itu juga variasi protein dengan menambahkan konsumsi ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan, dan susu apabila memungkinkan. Baik, ini merupakan daftar pusaka yang saya gunakan dalam menyusun laporan. Mungkin bisa dapat saya sampaikan, lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.